Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Jaya dengan NIM J701-21065 dari Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat tetrasiklin. Sebelum kita membahas 3 poin utama tadi, kita harus mengetahui apa dulu itu tetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini adalah obat golongan antibiotik poliketida spektrum luas yang diproduksi oleh genus Streptomyces dan Actinobacteria. Nah, umumnya obat tetrasiklin ini atau antibiotik ini biasa kita gunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau sampar, malaria, dan juga sifilis loh. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan protein di dalam sel bakteri yang digunakan untuk berkembang biak. Nah, struktur dari senyawa tetrasiklin sendiri yaitu C22, H24, N2, dan O8, di mana berat molekulnya yaitu 444,43. Nah, pemberian dari tetrasiklin sendiri yaitu serbuk hablur kuning, tidak berbau, dan stabil di udara. Akan tetapi, pada pemaparan matahari yang kuat, tetrasiklin ini akan berubah menjadi warna hitam. Serta, pada larutan dengan pH kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2, potensinya akan berkurang dan cepat rusak dalam larutan alkali hidroksida. Untuk larutannya sendiri, tetrasiklin sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam larutan asam encer dan larutan alkali hidroksida, sukar larut dalam etanol, serta praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Penyimpanan tetrasiklin sendiri kita harus simpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus dari cahaya. Dosisnya sendiri untuk orang dewasa yaitu pada rentang 250-500 mg per hari, sedangkan pada anak-anak itu 25-50 mg. Adapun interaksi obat dari tetrasiklin yaitu penyerapan dapat terganggu oleh kation divalen dan trivalen, misalnya aluminium, kalsium, magnesium, besi, dan juga zinc, serta dapat mengganggu aksi bakterisida penisilin, dapat memperpanjang efek antikoagulan, dapat mengurangi konsentrasi plasma. Efek retrofotosik dapat diperburuk oleh diuretik atau obat netrotoksik dan lainnya. Dapat meningkatkan efek hipoglikemik, insulin, dan sulfonilurea pada pasien dengan diabetes mellitus. Dapat meningkatkan efek toksik alkaloid ergot dan metoreksat, dapat meningkatkan kadar litium dan digoxin, serta dapat mengurangi efek terapeutik dan juga dapat menyebabkan berpotensi fatal, yaitu peningkatan resiko hipertensi intrakranial jinak bila diberikan bersamaan dengan retinoid, misalnya akitrektin, tretinoin, isetretinoin, serta penggunaan bersamaan metilsulfuran dapat menyebabkan toksisitas ginjal. Adapun kontraindikasi dari tetrasiklin yaitu hipersensitivitas terhadap tetrasiklin, anak-anak kurang dari 8 tahun, gangguan ginjal yang berat, serta kehamilan dan laktasi, penggunaan bersamaan metilsulfuran, retinoid, dan juga vitamin A. Nah, jadi tetrasiklin adalah suatu grup senyawa yang terdiri dari 4 cincin yang berfusi dengan suatu sistem yang ikatan ganda konjugasi. Perbedaannya yang kecil yaitu dalam sistem efektivitas klinik menunjukkan variasi farmakokinetik secara individual akibat substansi pada cincin-cincin tersebut. Tetrasiklin diisolasi dari Streptomyces aureofaciens pada tahun 1948, merupakan antibiotik spektrum luas pertama yang efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif dan banyak organisme lainnya seperti Mycobacterium, Rickettsia, Spirochaeta, dan Chlamydia. Tetrasiklin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri dan mempunyai efek bakteriostatik. Tetrasiklin tidak efektif untuk melawan Staphylococcus aureus kecuali tetrasiklin yang lebih baru. Pseudomonas juga tidak efektif untuk kita gunakan tetrasiklin. Jadi setelah tahun 1960, zat induk dari tetrasiklin lebih banyak mulai dibuat dalam bentuk sintetik, yang kemudian disusul oleh derivat oksi dan klor serta senyawa long acting disiklin dan minosiklin.
Nah, selanjutnya kita masuk ke fase farmakokinetik dari obat tetrasiklin. Resorpsi tetrasiklin dari usus pada perut kosong itu kurang lebih 75% agak lambat. Baru setelah 3-4 jam tercapai kadar puncak dalam plasma darah. Pengecualian adalah doksisiklin dan minosiklin, yaitu pada rentang 90-100%. Juga bila diminum bersamaan dengan makanan. PP paling tinggi adalah pada doksisiklin kurang lebih 90% dan minosiklin itu 75%, disusul oleh oksitetrasiklin 35%. Adapun plasma waktu paruh dan OTC berkisar sekitar antara 9 jam. Rata-rata 18 jam untuk minosiklin dan 23 jam untuk doksisiklin. Nah, daya penetrasi dalam jaringan agak baik berkat sifat lipofilnya dengan afinitas khusus untuk tulang, gigi, kuku, kulit meradang, mata, dan juga prostat. Difusinya ke dalam BCCS buruk kecuali mungkin minosiklin. Ekskresi tetrasiklin terutama secara utuh melalui ginjal, maka kadarnya dalam kemih tinggi. Doksisiklin dan minosiklin terutama diekskresi melalui empedu dan tinja. Berkat siklus enteropati, kini kadarnya dalam empedu tinggi. Adapun absorpsi dari tetrasiklin, yaitu semua tetrasiklin diabsorpsi secara adekuat, tetapi tidak lengkap setelah pemberian per oral. Namun, menelan obat ini bersamaan dengan produk susu akan menurunkan absorpsinya karena membentuk kelat tetrasiklin dengan ion kalsium yang tidak dapat diabsorpsi. Hal ini tidak begitu menjadi masalah dengan doksisiklin. Kelat yang tidak dapat diabsorpsi juga membentuk kation trivalen dengan divalen, misalnya seperti yang dijumpai pada antasida, magnesium, dan aluminium, dan dalam preparat-preparat besi. Nah, setelah melalui proses absorpsi, maka obat akan melalui proses distribusi, di mana tetrasiklin berkumpul dalam hati, ginjal, limpa, dan kulit, serta mengikat jaringan sehingga terjadi klasifikasi, misalnya gigi dan tulang, atau tumor yang mengandung kalsium tinggi, misalnya karsinoma lambung. Penetrasi ke hampir semua cairan tubuh cukup adekuat. Meskipun semua tetrasiklin masuk ke dalam CCS, kadarnya tidak cukup mencapai efektivitasnya, terapeutik kecuali minosiklin. Minosiklin ini masuk ke otak bila tidak ada inflamasi, dan juga masuk ke air mata dan juga saliva. Nah, meskipun bermanfaat untuk mengeradikasi Atatus karier meningokokus, minosiklin tidak efektif terhadap infeksi sistem saraf pusat. Semua tetrasiklin melewati sawar plasenta dan menumpuk di tulang dan bakal gigi neonatus. Setelah fase absorpsi distribusi, maka obat akan melalui proses metabolisme di mana semua tetrasiklin akan berkumpul di hati. Sebagian obat ini dimetabolisme dan dikonjugasi membentuk glukuronida dan mudah larut. Setelah proses metabolisme, maka obat akan melalui proses akhir di dalam tubuh, yaitu ekskresi. Obat atau metabolitnya disekresikan ke dalam empedu. Kebanyakan tetrasiklin direabsorpsi dalam intestinum dan masuk ke dalam urin melalui filtrasi glomerulus yang ada pada ginjal. Pengecualian terutama melalui empedu ke dalam tinja, sehingga tidak seperti tetrasiklin lain, doksisiklin dapat diberikan untuk mengobati infeksi pada pasien dengan gangguan ginjal. Setelah melalui fase farmakokinetik, maka obat akan mengalami fase farmakodinamik. Khasiatnya bakteriostatik hanya melalui injeksi intravena dapat dicapai kadar plasma yang bakterisid lemah. Mekanisme kerjanya berdasarkan diganggunya sintesis protein kuman. Spektrum antibakterinya luas dan meliputi banyak kosi gram positif dan gram negatif, serta kebanyakan basilis. Tidak efektif terhadap Pseudomonas dan Proteus, tetapi aktif terhadap mikroba khusus seperti Chlamydia trachomatis, yaitu penyebab penyakit mata trakoma dan penyakit kelamin.
Rickettsiae, Spirocheta, Leptospirae, serta Actinomyces dan beberapa protozoa atau amuba. Maka masuknya obat ini dalam organisme yang rentan diperantai oleh transport protein ke dalam membran. Dalam sitoplasmik bakteri, pengikatan obat ini ke subunit 30S ribosom bakteri dipercaya dapat menghambat akses perubahan amino asid tRNA menjadi kompleks ribosom mRNA di akseptor, sehingga menghambat sintesis protein bakteri. Salah satu tetrasiklin juga resisten terhadap yang lainnya. Jadi sekian pemaparan materi dari saya mengenai obat tetrasiklin melalui 3 fase, yaitu biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamiknya. Jadi sekian dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.